Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Misbahuddin dari kelas TE2A. Di sini saya akan membahas apakah pasien virus corona yang sembuh bisa terinfeksi lagi. Jadi, grafik tingkat penjangkitan virus corona atau COVID-19 di Indonesia kian meningkat. Walaupun begitu, ada pula kabar baiknya bahwa banyak pasien yang positif dinyatakan sembuh dari wabah tersebut. Hal ini memunculkan pertanyaan baru. Apakah mereka yang telah sembuh itu bisa terkena kembali atau mereka menjadi imun terhadap virus corona? Ada pula yang bertanya-tanya, bagaimana dengan orang-orang yang dinyatakan negatif sebelumnya? Apakah mereka juga beresiko tertular virus tersebut? Yang pertama, virus corona tetap berada di tubuh pasien yang sembuh selama beberapa waktu. Studi terbaru dari Jerman menemukan bahwa virus corona tidak sepenuhnya hilang dari tubuh pasien yang sudah sembuh. Mereka akan tetap berada di dalamnya selama beberapa waktu. Peneliti mengatakan bahwa ini terjadi karena jumlah virus yang masuk ke tubuh sangatlah banyak. Mungkin akan sulit membayangkan karena begitu banyaknya jumlah virus yang masuk ke dalam tubuh. Ditambah lagi, mereka selalu menggandakan diri setelah menemukan sel tubuh yang bisa diikat. Kedua, pasien yang sudah sembuh akan tetap menunjukkan hasil tes yang positif. Tes untuk mendeteksi virus corona biasanya dilakukan melalui swab atau usap tenggorokan. Melalui cara tersebut, dokter bisa mengambil sampel dahak untuk diteliti apakah mengandung virus corona atau tidak. Peneliti dari studi yang sama mencoba melakukan tes pada pasien yang baru saja sembuh selama 10 hari. Ternyata hasilnya tetaplah positif. Bagaimana bisa? Ternyata ini adalah perilaku virus yang sangat umum. Hal yang sama terjadi pada virus Zika, Ebola, flu, dan lain-lain. Virus-virus itu akan tetap berada di tubuh setelah gejala hilang. Menurut perkiraan studi dari Tiongkok, hal ini akan terjadi setidaknya selama 14 hari. Untungnya dalam fase tersebut, virus sudah sangat lemah dan kecil kemungkinannya untuk menyebabkan kerusakan jaringan kembali. Yang ketiga, tubuh pasien yang sembuh akan membentuk imunitas untuk virus yang sama. Setelah terjangkit suatu penyakit, tubuh biasanya tidak ingin jatuh ke lubang yang sama untuk kedua kalinya. Itulah kenapa mereka akan membentuk imunitas virus yang sama. Ini memungkinkan untuk terjadi karena sistem imun kita berhasil mempelajari perilaku dari virus tersebut. Namun pendapat tersebut kemudian dipatahkan dengan kasus virus corona yang sudah ada di Jepang. Seorang perempuan berusia sekitar 40 tahun terjangkit penyakit tersebut 2 kali. Padahal sebelumnya ia telah dinyatakan sembuh total. Lalu apa artinya? Apakah teori ilmuwan tersebut salah? Kemudian yang keempat, masih ada kemungkinan untuk terjangkit kembali, tapi persentasenya kecil. Kasus ini cukup mengejutkan para ilmuwan di dunia, sebab mereka yang sudah sembuh biasanya tidak akan terjangkit kembali. Namun ternyata masih ada kemungkinan untuk hal itu, walaupun persentasenya kecil. Dilansir dari Life Science, kasus penjangkitan ulang ini hanya akan terjadi dengan 2 kondisi. Pertama, sistem imun memang lebih lemah dibandingkan dengan orang lainnya. Kedua, jumlah virus yang ada di dalam tubuh terlampau banyak sehingga tidak bisa hilang sepenuhnya. John Cohen, profesor penyakit menular di Brighton and Sussex Medical School, Inggris, mengatakan ketika seseorang telah terinfeksi, pada umumnya mereka akan menjadi imun.
dan tidak mendapatkan infeksi yang sama. Akan selalu ada pengecualian kasus, dan ini merupakan hal yang masuk akal. Yang kelima, langkah yang harus dilakukan pasien yang baru saja sembuh dari virus corona. Itulah kenapa walaupun sudah dinyatakan sembuh dan negatif virus corona, pasien harus tetap waspada dan melakukan tindakan pencegahan kembali. Contohnya seperti berikut. Yang pertama, jaga kebersihan diri dengan sering cuci tangan, karena itu merupakan salah satu cara yang paling mudah untuk mengatasi secara dini. Yang kedua, jangan berhenti minum obat dan sesuaikan dengan anjuran dokter. Yang ketiga, perkuat sistem imun dengan memakan makanan sehat dan suplemen, dan jangan lupa perbanyak air putih, karena air putih sangat bagus diperlukan untuk tubuh, namun tetap jangan berlebihan. Yang keempat, jangan menggunakan peralatan yang sama dengan orang sekitar. Yang kelima, pakai masker jika gejala seperti bersin dan batuk masih terjadi, karena memang kita sudah harus menggunakan masker selama pandemi ini. Itu sangat wajib sekali untuk menggunakan masker, jadi jangan lupa gunakan masker saat berpergian. Yang keenam, jangan dekat dengan orang lain, berkeliaran dan berada di keramaian selama 10 hingga 14 hari. Yang keenam, bagaimana dengan orang yang hasil tesnya negatif? Apakah bisa berubah menjadi positif? Untuk kasus tersebut, resiko untuk terinfeksi virus yang masih sama besarnya dengan orang lain. Terlebih-lagi, mereka yang melakukan tes biasanya sedang sakit dan sistem imunnya lemah. Jika tidak berhati-hati dan tak segera sembuh, hasil yang negatif bisa saja berubah menjadi positif. Perubahan hasil ini juga bisa terjadi karena tidak akuratnya sistem pemeriksaan pasien. Negara yang tidak mengikuti prosedur tes standar dari Badan Kesehatan Internasional berpotensi untuk melakukan kesalahan deteksi, dan ini akan menyebabkan konsekuensi yang fatal. Perlu diingat kembali bahwa virus corona adalah jenis virus RNA, yang berarti perilakunya lebih sulit untuk dideteksi. Maka dari itu, penting untuk selalu waspada dan tidak meremehkan, walaupun kita juga tidak perlu panik. Selalu jaga kebersihan, kesehatan, dan sebisa mungkin mempraktekkan social distancing. Semoga wabah ini segera berlalu dan kita bisa beraktivitas kembali seperti semula. Terima kasih. Bila mana ketika saya mengatakan ada tutur kata yang kurang berkenan atau mungkin banyak kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.